Sudah sering berdoa kepada Allah, sudah istiqomah ibadah pada Allah, berdoa pada Allah, memohon kepada Allah, bahkan melakukan riyadhah, namun doa masih belum dikabulkan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita tuh nggak boleh berputus asa sama Allah ya. Kita nggak boleh menyalahkan Allah ya. Kita kan sama Allah disuruh untuk berdoa pada Allah, beribadah pada Allah ya. Dan kita kalau berdoa pada Allah maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa pada Allah maka akan Allah kabulkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan lanjut memberikan testimoni keajaiban surga. Ada 3 jalur langit paling cepat ya, katanya beliau tuh alhamdulillah bisa umroh, beli mobil, bisa bangun rumah ya, utang pun juga lunas cuma dalam hitungan hari, kata beliau. Subhanallah, ini menarik kekayaan ya. Sebenarnya ini adalah jalur langit tercepat untuk menarik kekayaan. Dan bahkan ada teman kita yang bilang seperti ini, sudah sering berdoa kepada Allah, sudah istiqomah ibadah pada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bahkan melakukan riyadhah, namun doa masih belum dikabulkan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita tuh nggak boleh berputus asa sama Allah ya. Kita nggak boleh menyalahkan Allah ya. Kita kan sama Allah disuruh untuk berdoa pada Allah, beribadah pada Allah ya. Dan kita kalau berdoa pada Allah maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa pada Allah maka akan Allah kabulkan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah istiqomah sholawat ya, sudah riyadhah sholawat, nggak usah khawatir ya kapan waktunya doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Kita nggak usah khawatir sama ini, yang penting kita selalu bersolawat ya. Selama ini kita bersolawat namun kadang kan doanya kok belum dikabul sama Allah ya, hajatnya belum dipenuhi sama Allah gitu. Karena Allah tuh lebih tahu ya kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita ya. Allah tuh lebih tahu kapan mengijabah doa-doa kita, dan Allah tuh lebih tahu kapan tepatnya doa teman-teman tuh dikabul sama Allah SWT. Jadi kita tuh nggak perlu masuk ke ranahnya Allah, biar Allah yang mengatur semuanya. Karena di sini kita tuh hanya diperintahkan untuk beribadah pada Allah ya, bermunajat kepada Allah, memohon pada Allah, berdoa pada Allah, berharap pada Allah. Kita diharamkan untuk berharap pada selain Allah. Di sini kita beribadah kepada Allah ya, kita bermunajat pada Allah, memohon pada Allah, berdoa pada Allah, maka pasti Allah kabulkan ya teman-teman. Nah, Allah tuh lebih tahu daripada kita teman-teman. Allah tuh lebih tahu kapan waktu yang tepat doa kita dikabulkan, dan Allah tuh lebih tahu doa kita tuh kapan nggak dikabulkan ya. Misalkan kalau seandainya kita pengen beli mobil pada saat ini, seandainya sama Allah nggak dikabulin, kita ingin punya mobil bulan ini atau sekarang ini, kalau sama Allah dikabulin, mungkin saja kita tuh jauh dari Allah, kita tuh nggak berdoa lagi sama Allah, nggak memohon lagi sama Allah ya. Mungkin kita lebih jauh kepada Allah. Kalau doa kita ingin punya mobil sekarang ya, tapi sama Allah belum dikabulin doa kita, mungkin doa teman-teman belum dikabulin sama Allah ya. Siapa tahu Allah tuh ngasih hadiah yang terbaik buat teman-teman. Nah, karena Allah tuh lebih tahu ya kapan waktunya tepat doa kita dikabulkan, dan Allah tuh lebih tahu doa kita kapan belum dikabulkan. Karena semua itu yang terbaik buat Allah ya, untuk kita. Allah tuh selalu ngasih yang terbaik buat kita, makanya itu semuanya hak prerogatif Allah. Kapan Allah mengabulkan doa kita, kapan Allah nggak mengabulkan doa kita. Mungkin kalau doa teman-teman tuh belum dikabulkan, mungkin karena Allah tuh sangat senang sekali sama doanya teman-teman. Allah tuh rindu dengan rintihan teman-teman. Maka dari itu, kalau kita berdoa pada Allah dan sama Allah tuh belum dikabulin, kita tetap aja riyadhah ya, tetap aja melakukan ibadah pada Allah, tetap berdoa pada Allah, jangan putus asa, tetap lakukan
ibadah pada Allah, dekati Allah, karena Allah tuh pasti mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah, yang memohon pada Allah ya teman-teman. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh mendekati Allah dan berdoa kepada Allah ya teman-teman, pasti doanya dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat karena Allah lebih tahu itu. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Syahid. Saya mau testimoni keajaiban sholawat munjiat. Subhanallah Mbak Vina. Saya ngamalin 3 jalur langit tercepat untuk menarik kekayaan. Berkah sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Alhamdulillah saya bisa bangun rumah, bisa beli mobil, dan hutang pun bisa lunas. Menurut saya baca sholat itu adalah doa pelunas hutang. Subhanallah. Di sini hanya dalam hitungan hari Mbak Vina, saya mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Karena saya nonton videonya Habib Novel Al-Idrus ya. Di situ katanya Habib Novel Al-Idrus suruh baca sholawat munjiat. Dan katanya Habib Novel Al-Idrus baca sholat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari. Nah, di situ saya melakukan membaca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk, dan alhamdulillah karena saya nonton videonya Habib Novel Al-Idrus ya, karena saya dengerin ceramahnya Habib Novel Al-Idrus. Nah, di situ ternyata katanya Habib Novel Al-Idrus itu amalan itu suruh ngamalkan. Alhamdulillah atas izin Allah saya mengamalkan amalan dari Habib Novel Al-Idrus, yakni katanya Habib Novel Al-Idrus baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari. Atas izin Allah saya bisa mengamalkan membaca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk dari amalan Habib Novel Al-Idrus, dan alhamdulillah berkah salat munjiat 1000 kali hutang lunas. Dan menurut saya ini adalah salat munjiat 1000 kali sekali duduk ini adalah jalur langit tercepat. Salat munjiat 1000 kali sekali duduk ini menarik kekayaan, dan alhamdulillah berkat salat munjiat 1000 kali sekali duduk amalan dari Habib Novel Al-Idrus ini, sekarang ini saya lagi bangun rumah. Hanya dalam hitungan hari ya, kalau kita memang benar-benar mau mendekati Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat pada Allah dengan cara berselawat kepada Rasulullah ya, kita pergi ke Allah dengan menggandeng Rasulullah, insya Allah hajat-hajat itu dikabul Mbak Vina. Jalur langit saya kepada Allah yaitu kan ada 3. Yang pertama yaitu sholat. Aku dengan cara sholat menghadap Allah, sholat tepat waktu ya, karena Allah memerintahkan kita untuk sholat. Dan yang kedua yaitu beristighfar kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah ya, minta diampuni dosa-dosa saya kepada Allah, karena istighfar itu adalah menghapus dosa-dosa saya, sehingga dengan cara beristighfar maka Allah akan ngasih saya rezeki. Dan yang ketiga, cara yang ketiga yaitu sholawat, yakni sholawat munjiat 1000 kali amalan dari Habib Novel Al-Idrus yaitu Mbak Vina. Nah, cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat dari saya. Semoga keajaiban sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk ini dari Habib Novel Al-Idrus ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih semangat lagi baca sholawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Syahid atas kiriman testimoni jalur langit ya, testimoni keajaiban sholat munjiat 1000 kali sekali duduk. Subhanallah. Di sini beliau mengamalkan 3 jalur langit, yakni yang pertama yaitu sholat. Kita sholat pada Allah ya, sholat tepat waktu pada Allah, yang menghadap Allah, kita sholat di awal waktu karena Allah memerintahkan kita sholat ya. Nah, kalau kita sholatnya diperbaiki maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita sholat di awal waktu atau sholat tepat waktu ya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Kalau kita sholat tepat waktu, kita tambah dengan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, sholat apapun itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Allah akan membuat kita lebih baik lagi ya. Allah akan mengangkat derajat kita. Dan jalur langit yang kedua yakni beliau itu beristighfar kepada Allah ya. Karena istighfar itu adalah kita memohon ampun pada Allah. Kita minta dihapuskan dosa kita kepada Allah, karena Allah lah yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita beristighfar pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita beristighfar pada Allah, maka Allah akan ngasih rezeki pada kita. Kalau kita beristighfar pada Allah, maka Allah akan ngasih solusi kepada kita. Kalau kita beristighfar pada Allah, memohon ampun pada Allah, maka Allah akan ngasih jalan keluar dari permasalahan kita ya teman-teman.
Yang penting di sini itu kita tuh sholat tepat waktu, beristighfar pada Allah, bermunajat pada Allah, dan yang ketiga yaitu sholawat. Kita bersolawat pada Rasulullah, kita menghadap Allah itu dengan menggandeng Rasulullah. Kita menghadap Allah itu memohon pada Allah, berdoa pada Allah dengan cara mengajak Rasulullah, karena yang dekat dengan Allah adalah Rasulullah ya teman-teman. Nah kalau kita sudah sholat tepat waktu, beristighfar, dan kita nggak sholawat, itu seolah-olah tuh doa kita itu gantung ya, nggak nyampe pada Allah. Nah kalau kita sudah sholat tepat waktu ya, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, terus kita beristighfar pada Allah, memohon ampun pada Allah, yang bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, terus kita bersolat pada Rasulullah, maka doa itu cepat dikabulin sama Allah ya, karena Allah tuh tahu kapan doa kita dikabulkan di waktu yang tepat, karena Allah tuh sangat menyayangi hamba-hambanya ya. Allah selalu tepat janji, Allah nggak pernah ingkar janji ya. Maka Allah tuh udah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan doa kalian. Itu kalam Allah ya, itu adalah ucapan Allah sendiri, karena Allah tuh kalau berucap tidak pernah ingkar janji ya teman-teman. Nah di sini kita tuh hanya diperintahkan untuk beribadah pada Allah ya, memohon pada Allah, berdoa pada Allah, dan kita tuh jangan berharap pada selain Allah. Nah dengan cara bagaimanakah doa-doa kita agar cepat dikabulkan oleh Allah ya? Kita tempuh dengan jalur langit seperti itu tadi, Kak Aisyah itu tadi ya. Kita tempuh dengan jalur langit, yakni yang pertama itu sholat kepada Allah, menghadap pada Allah dengan cara sholat di awal waktu atau tepat waktu. Yang kedua kita beristighfar atau meminta ampun pada Allah ya. Kita minta diampuni dosa-dosa kita pada Allah ya, beristighfar pada Allah. Dan yang ketiga yaitu berselawat. Kita berselawat pada Rasulullah yakni dengan cara kita beristighfar itu kita memohon pada Allah ya teman-teman. Nah cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat menjadi 1000 kali sekali duduk dari Habib Novel Alit itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.